Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat sehingga kita dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnal Laili, nomor induk mahasiswa 2001100041, kelas 2B, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaina Maulani, nomor NIM 200110050, jurusan PAUD, kelas 2B, semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Pratiwi, NIM 200110033, kelas 2B, Prodi PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizla Manisha Zintia, nomor 220111003. Saya dari kelas 2B PAUD Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Serbi Ibrahim, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 2001100. Perkenalkan, nama saya Hairul Umatin, nomor induk mahasiswa 200110036, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di video ini kami kelompok 1 akan membahas tentang model pembelajaran dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan atau strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di antara model pembelajaran yang akan kita bahas dalam video ini adalah yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yang kedua, model pembelajaran konstruktivisme, yang ketiga, model pembelajaran berbasis portofolio, dan yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Pertama, model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif adalah proses pembelajaran dengan cara mempelajarkan siswa secara berkelompok atau bersama. Pembelajaran komparatif dapat dibentuk dari beberapa orang siswa, yaitu 4 orang atau 5 orang siswa yang mempunyai kemampuan berbeda dalam satu kesatuan atau kelompok dan saling bekerja sama dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Ada 4 karakteristik model pembelajaran komparatif. Yang pertama, anggota kelompok yang terdiri dari beragam kemampuan, minat, dan sifat individual. Yang kedua, mengerjakan sebuah tugas secara bersama-sama. Yang ketiga, perilaku yang ditonjolkan semua untuk satu atau satu untuk semua. Anggota kelompok harus saling membantu. Dan yang keempat, nilai kerja kelompok dibagi secara merata untuk semua anggota kelompok. Model pembelajaran komparatif memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama, lebih dapat melibatkan siswa secara aktif dengan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Yang kedua, lebih dapat mengembangkan akuatilisasi dari siswa. Yang ketiga, lebih dapat mengembangkan dan melatih beragam sikap, nilai, dan keterampilan.
keterampilan sosial yang akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Yang keempat, lebih dapat menumbuhkan sikap berbagai ilmu di antara siswa. Yang kelima, lebih dapat melatih siswa untuk bekerja sama. Dan yang keenam, lebih memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung yang bermakna bagi dirinya. Saya akan membacakan tentang model pembelajaran operatif juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, sebagian siswa tidak terlibat dalam diskusi, tapi suka mengobrol dan bergosip. Yang kedua, waktu habis untuk debat hal-hal yang sepele. Yang ketiga, bisa terjadi kesalahan pendapat secara berkelompok. Yang kedua, model pembelajaran konstruktivisme. Dari hasil observasi bertahun-tahun, Piaget menyimpulkan bahwa anak membangun pengetahuannya sendiri secara konstruktif, artinya bentukan dari berbagai kegiatan yang dialami anak. Pendapat Piaget ini merupakan awal muncul istilah konstruktivisme. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivisme didasari bahwa pembelajaran bukanlah proses transfer pengetahuan kepada siswa seperti mengisi sebuah tong kosong air. Pembelajaran hendaklah lebih bermakna dan menekankan agar siswa mengkonstruksi atau membangun pengetahuan itu sendiri. Sini saya dari kelompok 1 akan membacakan materi itu ada 6 karakteristik model pembelajaran konstruktisme. Yang pertama itu pembelajaran aktif, yang kedua pembelajaran autentik dan sesuai situasi, yang ketiga berhubungan dengan kehidupan nyata, yang keempat mendirikan pengetahuan yang ada, yang kelima pembelajaran pembelajaran dan refleksi. Kemudian hubungan model pembelajaran menjadi proses dinamis mencakup 3 langkah, yakni pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses berpikir, maka muncul gagasan baru yang merupakan hasil kreativitas pemikiran anak. Yang ketiga yaitu model pembelajaran portofolio. Portofolio berasal dari bahasa Inggris, yaitu portfolio yang berarti dokumen atau surat-surat. Dalam kaitannya dengan model pembelajaran berbasis portofolio merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan dan pikiran peserta didik melalui interaksinya dengan berbagai sumber dan lingkungan atau saling temas. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penelitian Anita Gis 2008 tentang pengaruh pembelajaran berbasis portofolio dan konsep diri terhadap kecerdasan zaman kanak. Taman-taman kanak membuktikan bahwa pembelajaran berbasis portofolio dapat meningkatkan kecerdasan zaman kanak. Sebagaimana diketahui bahwa kecerdasan sangat berkaitan dengan kreativitas. Yang kedua, tentang model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang menggunakan konteks, yaitu peristiwa yang dialami siswa. Misalnya, belajar tentang tema sampah yang tidak terurus di lingkungannya. Dalam penggunaan model kontekstual ada 7 strategi yang harus diikuti. Yang pertama, pengajaran berbasis prolen. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Yang ketiga, mempertimbangkan kenyamanan siswa. Yang keempat, memperdayakan siswa untuk belajar mandiri. Yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Yang ketujuh, mengejar standar tinggi. Sekian akan dilakukan oleh saya. Baik, saya akan membacakan materi yaitu langkah-langkah model pembelajaran kontekstual mencangkup antara lain 1. Membuat keterkaitan yang bermakna. Misalkan, jika yang diajarkan kepada anak sampah yang tidak terurus di lingkungannya, maka guru bertanya kepada anak, apakah bahaya
yang terjadi jika sampah tidak terurus. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Misalnya, guru mengajak anak mengutip sampah yang ada di sekitar kelas atau di sekitar lingkungan halaman sekolah. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Misalnya, guru menugaskan anak untuk memilih gambar yang benar dan yang salah dalam mengurus sampah. Yang keempat, bekerja sama. Guru mengajak anak melakukan bersih-bersih kelas secara bersama-sama. Yang kelima, berpikir kreatif dan kritis. Guru mendorong anak untuk berpikir kreatif tentang masalah sampah dan mengajukan ide kreatif tentang cara menangani sampah. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud yaitu guru meminta anak membuat gambar cara mengurus sampah seperti yang diinginkannya. Yang ketujuh, mencapai standar tinggi, di mana guru menetapkan standar yang tinggi yaitu hasil karya siswa yang dapat terukur. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik, yaitu menilai karya siswa dengan salah satu jenis penilaian seperti portofolio, proyek, pertunjukan, atau tanggapan tertulis lengkap. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketulusan. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.